Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas prediksi penilaian akhir tahun pelajaran pendidikan kewarganegaraan kelas 7 kurikulum 2013. Soal yang pertama, semboyan Bhinneka Tunggal Ika pertama kali diungkapkan oleh Empu Tantular dalam sebuah buku yang berjudul A. Negara Kartagama, B. Sundayana, C. Sutasoma, D. Pararaton. Dan jawaban yang benar adalah C. Sutasoma. Soal nomor 2. Keberagaman harus membentuk masyarakat Indonesia yang memiliki toleransi dan sikap saling menghargai. Oleh karena itu, diperlukan adanya komitmen persatuan bangsa dalam A. Keberagaman, B. Komitmen untuk membangun daerahnya masing-masing, C. Komitmen untuk mensejahterakan rakyat di daerah tertinggal, atau D. Komitmen untuk memajukan daerahnya dalam bingkai persatuan. Dan jawaban yang tepat adalah A. Keberagaman. Soal nomor 3. Lambang negara Indonesia ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang ditegaskan dalam pasal 36A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bhinneka Tunggal Ika memiliki ciri-ciri tertentu, salah satunya yaitu A. Tidak berkembangnya paham rasialisme, B. Adanya sikap diskriminasi di berbagai bidang, C. Berkembangnya semangat kesukuan dalam kedaerahan, atau D. Tidak adanya perbedaan hak dan kewajiban bagi setiap warga negara. Dan jawaban yang tepat adalah D. Tidak adanya perbedaan hak dan kewajiban bagi setiap warga negara. Soal nomor 4. Lagu Apuse dan Yam Korambe berasal dari A. Maluku, B. Papua, C. Sulawesi, D. Ambon. Dan jawaban yang tepat adalah B. Papua. Soal nomor 5. Persatuan dalam keberagaman harus dipahami oleh setiap warga masyarakat agar dapat mewujudkan hal-hal berikut ini, kecuali A. Pergaulan antar sesama yang lebih akrab, B. Kehidupan yang serasi, selaras dan seimbang, C. Perbedaan yang ada tidak menjadi sumber masalah, atau D. Terbentuknya suatu masyarakat yang sama ras, agama, suku, dan bahasa. Dan jawaban yang tepat adalah D. Terbentuknya suatu masyarakat yang sama ras, agama, suku, dan bahasa. Soal nomor 6. Rumah gadang adalah rumah adat dari daerah A. Sumatera Barat, B. Sumatera Selatan, C. Sumatera Utara, atau D. Jambi. Dan jawaban yang tepat adalah A. Sumatera Barat. Soal nomor 7. Setiap daerah di Indonesia memiliki bahasa daerah. Bahasa daerah yang satu dan yang lain berbeda. Perbedaan bahasa dapat menyebabkan komunikasi antar daerah terganggu. Melalui bahasa Indonesia, seluruh rakyat Indonesia dapat berkomunikasi, saling mengerti. Berdasarkan uraian tersebut, bahasa Indonesia dapat menciptakan A. Kerukunan dan ketertiban, B. Persatuan dalam keberagaman, C. Kemudahan dan kebahagiaan hidup, atau D. Kebahagiaan hidup dalam keberagaman. Dan jawaban yang tepat adalah B. Persatuan dalam keberagaman. Soal nomor 8. Persatuan dan kesatuan bangsa sangat penting bagi bangsa Indonesia. Hal itu karena A. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragam, B. Bangsa Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, C. Pengalaman sejarah bangsa Indonesia yang pernah dijajah oleh bangsa Barat selama 350 tahun, atau D. Persatuan dan kesatuan dapat memperkokoh bangsa Indonesia. Dan jawaban yang tepat adalah D. Persatuan dan kesatuan dapat memperkokoh bangsa Indonesia. Soal nomor 9. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Letak strategis wilayah Indonesia. 2. Berasal dari nenek moyang yang berbeda. 3. Kondisi negara kepulauan. 4. Perbedaan kondisi alam. 5. Perbedaan pendapat dan mata pencaharian. 6. Keadaan transportasi dan komunikasi. Faktor yang menyebabkan keanekaragaman bangsa Indonesia ditunjukkan pernyataan nomor A, 1, 2, 3, dan 4
B 1, 3, 4, dan 6, C 2, 3, 4, dan 5, atau D 3, 4, 5, dan 6. Dan jawaban yang tepat adalah A 1, 2, 3, dan 4. Soal nomor 10. Toleransi antar umat beragama dapat tumbuh berkembang subur serta berakar dengan baik dan kuat apabila umat beragama A. mendapat bimbingan dari pemuka agama, B. setiap warga negara selalu menghayati dan mengamalkan Pancasila, C. selama mendapat pengawasan dari pemerintah dengan ketat dan teratur, atau D. setiap umat manusia mendapat kebebasan untuk mengeluarkan pendapat. Dan jawaban yang tepat adalah B. Setiap warga negara selalu menghayati dan mengamalkan Pancasila. Soal nomor 11. Indonesia adalah negara yang sangat rentan akan terjadinya perpecahan dan konflik. Hal ini disebabkan A. adanya pemisahan TNI dan Polri, B. banyaknya partai politik yang ingin berkuasa, C. adanya otonomi daerah yang menyebabkan kecemburuan antar daerah karena kemajuan daerah merata, D. Indonesia adalah negara dengan keberagaman sara. Dan jawaban yang tepat adalah D. Indonesia adalah negara dengan keberagaman sara. Soal nomor 12. Bangsa Indonesia selalu berupaya mewujudkan masyarakat multikultural yang menghargai semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Adapun sikap yang perlu dikembangkan untuk mewujudkan semboyan tersebut ialah A. Nilai kebudayaan lain secara subjektif, B. menganggap budaya sendiri yang paling baik dan benar, C. menerima dan menghargai perbedaan kebudayaan, atau D. mengutamakan pemimpin yang berasal dari golongannya sendiri. Dan jawaban yang tepat adalah C. menerima dan menghargai perbedaan kebudayaan. Soal nomor 13. Persatuan dalam keberagaman memiliki arti yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Persatuan dalam keberagaman harus dipahami oleh setiap warga masyarakat agar dapat mewujudkan hal-hal sebagai berikut, kecuali A. pergaulan antar sesama yang lebih akrab, B. kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang, C. persatuan demi kebersamaan dan kepedulian kelompok tertentu, atau D. perbedaan yang ada tidak menjadi sumber masalah. Dan jawaban yang tepat adalah A. pergaulan antar sesama yang lebih akrab. Soal nomor 14. Momentum yang merupakan konsensus nasional yang merupakan konsep integrasi bangsa Indonesia menjadi suatu bangsa yang resmi dan berdaulat adalah A. Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, B. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, C. Penetapan Pancasila pada tahun 17 Agustus 1945, atau D. Penetapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan jawaban yang tepat adalah A. Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Soal nomor 15. Keberagaman suku yang ada di Indonesia harus dimaknai sebagai A. perpecahan bangsa, B. kemunduran negara, C. kekayaan bangsa, atau D. kelemahan negara. Dan jawaban yang tepat adalah C. kekayaan bangsa. Soal nomor 16. Perhatikan cerita berikut. Siregar pindah rumah dari Medan ke Lampung. Sekarang Siregar tinggal satu komplek perumahan dengan Anto. Anto penduduk asli Lampung. Meskipun berbeda suku, Anto dan Siregar berteman baik. Suatu malam musibah menimpa keluarga Siregar. Rumahnya mengalami kebakaran. Sebagai tetangga dan teman yang baik, Anto memiliki kewajiban A. meringankan beban yang diderita Siregar, B. menanyakan suku bangsanya dan menolongnya, C. mencari berita tentang musibah yang terjadi, atau D. mencari penyebab kebakaran dan menghitung kerugian yang dideritanya. Dan jawaban yang tepat adalah A. meringankan beban yang diderita Siregar. Soal nomor 17. Kerjasama didorong oleh kodrat manusia sebagai makhluk A. sosial, B. berakal, C. beragam, D. individual. Dan jawaban yang tepat adalah A. sosial. Soal nomor 18. Bila kerjasama antar umat beragama terwujud dengan baik akan tercipta A. keseragaman agama, B. perpaduan ajaran agama,
C. Ketahanan nasional yang mantap, atau D. Keindahan dan kebersihan lingkungan. Dan jawaban yang tepat adalah C. Ketahanan nasional yang mantap. Soal nomor 19, perhatikan pernyataan berikut. 1. Melindungi bangsa dari ancaman dan gangguan. 2. Mempertahankan kedaulatan negara. 3. Memperkuat kedudukan militer. 4. Menjaga keutuhan wilayah. Tujuan kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan ditunjukkan oleh nomor A 1, 2, dan 3, B 1, 2, dan 4, C 1, 3, dan 4, atau D 2, 3, dan 4. Dan jawaban yang tepat adalah B 1, 2, dan 4. Soal nomor 20, contoh kerjasama di lingkungan keluarga adalah A. Membantu orang tua menjaga adik, B. Mengerjakan tugas makalah di rumah, C. Mengadakan belajar kelompok, atau D. Melaksanakan kegiatan ronda. Dan jawaban yang tepat adalah A. Membantu orang tua menjaga adik. Soal nomor 21, gotong royong sebagai kebiasaan bangsa Indonesia mengandung manfaat untuk A. Mewujudkan keselamatan dan kesejahteraan bersama, B. Meningkatkan taraf hidup setiap warganya, C. Mewujudkan masyarakat yang lebih maju, atau D. Meringankan beban orang di sekitar kita. Dan jawaban yang tepat adalah B. Meringankan beban orang di sekitar kita. Soal nomor 22, prinsip kerjasama dalam kegiatan ekonomi diatur dalam Undang-Undang 1945 yang menyatakan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas A. Manfaat, B. Kekeluargaan, C. Usaha bersama, atau D. Efektif dan efisien. Dan jawaban yang tepat adalah B. Kekeluargaan. Soal nomor 23, musyawarah mufakat merupakan salah satu contoh kerjasama yang ada di masyarakat yang bertujuan A. Mengembangkan kehidupan demokrasi, B. Melestarikan kebudayaan bangsa, C. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, atau D. Menciptakan situasi sosial yang kondusif. Dan jawaban yang tepat adalah A. Mengembangkan kehidupan berdemokrasi. Soal nomor 24, berikut ini bentuk kegiatan gotong royong demi kepentingan umum kecuali A. Berdasarkan lingkungan sekitar, B. Membantu tetangga berjualan, C. Memperbaiki tempat ibadah, atau D. Memperbaiki jalan lingkungan. Dan jawaban yang tepat adalah B. Membantu tetangga berjualan. Soal nomor 25, perhatikan pernyataan berikut. 1. Mempererat rasa kekeluargaan antar sesama. 2. Menghindari adanya perbedaan di masyarakat. 3. Menyelesaikan masalah secara bersama-sama. 4. Menghilangkan hubungan saling ketergantungan. Tujuan gotong royong ditunjukkan oleh nomor A 1 dan 3, B 1 dan 2, C 2 dan 4, atau D 3 dan 4. Dan jawaban yang tepat adalah A 1 dan 3. Soal nomor 26, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, kita harus memelihara dan membina kerukunan hidup antar umat beragama, misalnya dengan cara A. Belajar dan berdiskusi tentang masalah agama, B. Menghormati orang lain yang melaksanakan ibadah, C. Menghadiri upacara ibadah umat agama lain, atau D. Melaksanakan ibadah bersama umat pemeluk agama lain. Dan jawaban yang tepat adalah B. Menghormati orang lain yang melaksanakan ibadah. Soal nomor 27, dalam merumuskan atau menyelesaikan suatu permasalahan bangsa Indonesia menggunakan cara yaitu A. Pawai, B. Kampanye, C. Demokrasi, atau D. Musyawarah mufakat. Dan jawaban yang tepat adalah D. Musyawarah mufakat. Soal nomor 28, perhatikan pernyataan berikut. Yang pertama, sikap tenggang rasa. 2. Kesediaan untuk tolong menolong. 3. Rasa kekeluargaan dan silaturahmi. 4. Kemandirian dalam menyelesaikan pekerjaan. 5. Kemauan berkorban untuk kepentingan pribadi. Nilai-nilai hidup bermasyarakat yang terkandung dalam budaya gotong royong ditunjukkan oleh nomor A 1, 2, dan 3, B 1, 3, dan 5, C 2, 4, dan 5, atau D 3, 4, dan 5. Dan jawaban yang tepat adalah A 1, 2, dan 3. Soal nomor 29. Para pemuda yang mendengar bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu segera mendesak Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta untuk A. Memberontak kepada sekutu, B. Mampu
mampu memproklamasikan kemerdekaan, C. menyerah kepada sekutu juga, atau D. menolong Jepang dari kekalahan. Dan jawaban yang tepat adalah B. memproklamasikan kemerdekaan. Soal nomor 30. Tujuan mengheningkan cipta ketika upacara yaitu untuk A. meneruskan jasa pahlawan, B. mengenang jasa pahlawan, C. istirahat sejenak, atau D. menghafal lagu. Dan jawaban yang tepat adalah mengenang jasa pahlawan. Soal nomor 31. Proklamasi membangun peradaban baru dari bangsa yang digolongkan pribumi pada masa penjajahan Belanda menjadi bangsa yang mengakui persamaan harkat, derajat, dan martabat manusia yang sama. Pernyataan di atas merupakan makna proklamasi kemerdekaan dilihat dari A. aspek hukum, B. aspek historis, C. aspek sosiologis, atau D. aspek kultural. Dan jawaban yang tepat adalah D. aspek kultural. Soal nomor 32. Di bawah ini merupakan sifat-sifat yang harus diteladani dari para pahlawan, antara lain A. pantang mundur, malas bekerja dan pemberani, B. semangat, malas dan cinta tanah air, C. semangat, rela berkorban dan cinta tanah air, D. berani, rajin dan suka melawan. Dan jawaban yang tepat adalah C. semangat, rela berkorban dan cinta tanah air. Soal nomor 33. Kita sebagai siswa harus dapat meneruskan perjuangan para pahlawan dengan cara A. menyerang negara penjajah, B. menghancurkan negara lain, C. melawan negara lain, atau D. belajar dengan tekun. Dan jawaban yang tepat adalah D. belajar dengan tekun. Soal nomor 34. Sikap pahlawan yang bisa kita teladani yaitu A. melakukan pemberontakan, B. cinta tanah air, C. cinta negara lain, atau D. mengkhianati bangsa. Dan jawaban yang tepat adalah B. cinta tanah air. 35. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut merupakan bunyi pasal A18A ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Pasal 18 ayat Pasal 18A ayat 2 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, C. Pasal 18B ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, atau D. Pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan jawaban yang tepat adalah D. Pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Soal nomor 36. Kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri dalam kerangka NKRI disebut A. desentralisasi, B. sentralisasi, C. otonomi daerah, atau D. dekonsentrasi. Dan jawaban yang tepat adalah C. otonomi daerah. Soal nomor 37. Pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan yang dimaksud dengan tugas pembantuan adalah A. penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengurus pemerintahan dalam NKRI, B. pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintahan kepada gubernur sebagai wakil pemerintahan kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, C. penugasan dari pemerintah kepada daerah atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten atau kota atau desa untuk melakukan tugas tertentu, atau D. wewenang dan hak kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan jawaban yang tepat adalah C. penugasan dari pemerintah kepada daerah atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten atau kota dan atau desa untuk melakukan tugas tertentu. Soal nomor 38. Pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah atau perangkat pusat di daerah dinamakan A. tugas pembantuan, B. dekonsentrasi, C. otonomi daerah, atau D. desentralisasi. Dan jawaban yang tepat adalah B. dekonsentrasi.
Soal nomor 39. Perilaku siswa yang menunjukkan upaya membela negara adalah: A. Belajar giat dan menjaga nama baik bangsa. B. Anti terhadap hasil budaya bangsa lain. C. Berteman dengan mereka yang terpelajar saja. Atau D. Selalu mengikuti perkembangan dunia. Dan jawaban yang tepat adalah A. Belajar giat dan menjaga nama baik bangsa. Terakhir soal nomor 40. Kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan kecuali: A. Pertahanan dan keamanan. B. Pembangunan. C. Ekonomi. Atau D. Kesehatan. Jawaban A.